generasi Muslim yang memiliki kesadaran agama yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit membahas tentang hal yang penting tentunya dalam kehidupan kita, dan kita akan relatekan, kita akan hubungkan dengan dunia pendidikan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang masalah perasaan, feelings atau emotions gitu ya. Jadi dalam semua ranah kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun tugas kita yang kita laksanakan, itu tidak akan pernah keluar dari lingkup perasaan kita. Bahkan di sana yang justru banyak memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan pikiran kita, dibandingkan lingkungan kita ya. Jadi perasaan itu yang kemudian terkadang memberi dampak lebih besar dalam kehidupan kita. Makanya di dalam diskusi keilmuan atau diskusi dalam psikologi dan yang lainnya itu ada namanya emotional questions, kecerdasan emosi. Intinya adalah bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola, dan bagaimana kita menjustifikasi, membuat sebuah hal yang terbaik dengan pola-pola dalam kita mengatur emosi kita. Ketika kita lagi marah misalkan gitu ya, makanya ketika marah pikiran kita sudah tidak banyak berfungsi. Ketika marah lingkungan kita akan melihat kita dalam dimensi yang berbeda ya, karena memang tidak normal emosinya. Tetapi ketika kita lagi tenang, nyaman, santai, rileks, maka orang lain akan melihat kita sebagai persona dan sebagai orang yang memang sangat berwibawa, sangat baik begitu. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, kita ingin melihat dampak dari perasaan ini, atau bagaimana kita mengelola kecerdasan emosi kita. Di dunia pendidikan semuanya, dan di dunia pengajaran juga semuanya juga akan pasti kembali kepada bagaimana kita mengatur emosi kita ketika berhadapan dengan siswa, kita berhadapan dengan guru yang lain, dan lain sebagainya. Termasuk siswa juga. Siswa ketika dia berada di dalam kelas, bagaimana dia mengatur emosinya. Ketika dia dalam asrama, di dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Seorang orang tua ketika dia bisa mengatur emosi kepada anaknya, kepada lingkungannya, kepada keluarganya, maka dia akan menjadi orang tua yang berhasil. Tetapi orang tua yang belum bisa mengatur emosinya, masih terkadang terlalu dominan hal-hal yang lain yang dalam prakteknya kemudian emosinya tidak bisa terkondisikan dengan baik, maka keluarganya akan
kurang baik. Contohnya misalkan banyak yang bercerai. Kenapa bercerai? Karena masalah perasaan yang kurang nyambung antara suami dan istrinya. Antara seorang anak dengan bapaknya, dengan ibunya, banyak terjadi percekcokan, banyak terjadi hal yang tidak nyambung. Kenapa? Karena masalah perasaan antara mereka. Nah, itu yang mendominasi dalam kehidupan, dan kita ingin mengatur itu sebagai suatu hal yang pasti, gitu ya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada paras dan jasad kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah kemudian melihat, memperhatikan apa yang terjadi dalam hati kita dan apa yang akan dilaksanakan dalam perbuatan kita. Makanya kita akan bahas ini dalam beberapa sesi. Yang pertama tentang masalah emosi, perasaan. Kita akan lihat bagaimana dunia emosi itu luar biasa, menjadi kekuatan dalam dimensi kehidupan kita. Dan yang selanjutnya kita akan melihat dimensi perilaku atau amal kehidupan yang realitas terjadi, dan itu menjadi sebuah keterhubungan, korelasi yang sangat kuat. Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan itu harus ada ketersambungan, ya. Kalau tidak ada tersambung, maka suatu hal yang abnormal akan terjadi, begitu ya. Baik, pemirsa semua, jadi ini hal yang utama ingin kita bicarakan dalam kesempatan kali ini, tentang bagaimana kita mengelola emosi, mengelola kekayaan hati kita. Salah satunya ya, kekayaan hati itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan mengelola emosi kita dengan baik. Kalau kita lihat di dunia aplikasi yang lain ya, di dunia mungkin sport, sepak bola dan sebagainya, orang tim yang punya kekuatan emosi yang bagus, mentalitas, terus kemudian spiritual, perasaan yang kuat, dan mental juara katakanlah gitu, dia akan memenangkan banyak kejuaraan, trofi. Kenapa? Karena memang emosinya bisa di manage dengan baik. Tapi kalau emosi tidak di manage dengan baik, terkadang banyak yang tim-tim ataupun dalam dunia olahraga itu tidak bisa berhasil dengan baik karena kurang bisa mampu mengelola emosi yang terjadi dalam sebuah tim. Begitu juga seorang pelatih, ketika dia bisa mengatur emosi pemainnya dengan baik, maka insya Allah tim itu akan menjadi baik. Di dunia pendidikan juga seperti itu. Maka seorang guru, seorang orang tua, pimpinan, semuanya harus bisa mengatur emosi dengan baik, karena itu sebagai standar keberhasilan yang sangat penting untuk menjadikan lembaga itu menjadi sukses. Mungkin itu dari awalan kita diskusinya. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan di beberapa sesi ke depan tentang bagaimana mengelola emosi dalam kehidupan kita, khususnya di dunia pendidikan dan sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu dalam beberapa sesi yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wafi Islamic Boarding School